Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Amma ba'du. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan penuh keberkahan. Sesungguhnya jika kita bisa sampai pada bulan Ramadan, itu merupakan karunia yang sangat besar dari Allah. Karena bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk diampuni dosa-dosa di masa lalu. Dan juga untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Tentang diampuninya dosa-dosa di masa lalu, banyak dalil yang menerangkan hal tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu diampuni. Dalam hadis ini ada dua syarat yang disampaikan Rasulullah agar seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan ampunan dosa-dosa di masa lalu, yaitu imanan. Yang pertama, keimanan bahwa ini perintah dari Allah. Kemudian yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban adalah kesungguhan, penuh pengharapan untuk meraih pahala dari Allah. Jadi sangat penting dalam berpuasa, kita harus ada keduanya, yaitu iman dan kesungguhan. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, riwayat Bukhari, barang siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan doa pada Lailatul Qadar, yang tentunya kita tidak tahu Lailatul Qadar, maka ini sangat baik dibaca di setiap malam bulan Ramadan. Itu adalah doanya doa minta ampun, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemberi maaf dan engkau suka memberikan maaf, karenanya maafkanlah aku. Dalil-dalil ini menunjukkan Ramadan merupakan kesempatan untuk diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang dimaksud pengampunan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, di mana Rasulullah SAW bersabda, antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang 1 dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang 1 dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Oleh karena itu, jika kita masih melakukan perbuatan dosa-dosa besar seperti perbuatan syirik, durhaka kepada kedua orang tua, segeralah bertaubat nasuha, memohon ampunan kepada Allah. Jangan menukar kesempatan emas ini dengan keraguan untuk bertaubat, menunda-nunda ataupun tetap mengikuti hawa nafsu, karena bulan ini amat sangat bernilai dan belum tentu kita bisa sampai pada bulan Ramadan di tahun depan. Dan kesempatan ampunan itu ada di setiap malam bulan Ramadan. Dalam setiap malam pada bulan Ramadan, Allah mencatat hamba-hambanya dibebaskan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada setiap waktu berbuka, dan itu di setiap malam. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karenanya, jika seseorang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak diampuni, maka dia amat sangat merugi. Kenapa? Karena setiap malam dia berkesempatan untuk diampuni dosa-dosanya. Dia diberikan kesempatan selama 1 bulan untuk memutihkan kembali catatan-catatan hitamnya untuk dibersihkan oleh Allah. Dan sebenarnya dalam bulan Ramadan, Allah telah memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan. Dan lebih mudah juga untuk menjauhi kemaksiatan. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Dibukanya pintu surga, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, itu sebagai pertanda Allah berikan kemudahan melakukan ketaatan dan untuk menjauhi kemaksiatan. Di bulan Ramadan orang termotivasi untuk melakukan amal soleh. Orang yang jarang sholat malam menjadi rajin sholat tarawih, bahkan sholat tahajud. Orang yang baca Al-Quran sesekali di bulan Ramadan bisa khatam. Selain merupakan kesempatan untuk diampuni dosa-dosa di masa lalu, Ramadan adalah bulan untuk mendapatkan derajat yang tinggi.
Di antara dalil yang menunjukkan itu, adanya satu hadis yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, di mana Thalhah bin Ubaidillah berkata, ada dua orang laki-laki dari Bali datang menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam. Salah seorang dari keduanya lebih semangat berjihad dari yang lainnya. Kemudian dia pergi berperang dan mati syahid. Sedangkan yang satunya lagi masih hidup, sehingga selama setahun ya. Kemudian dia meninggal dunia. Thalhah berkata, kemudian aku bermimpi seakan aku berada di pintu surga. Malaikat itu kemudian mengizinkan laki-laki yang meninggal dunia belakangan, yang tadi hidup setahun lagi, untuk memasukinya lebih dahulu. Jadi dia lebih dulu masuk ya. Kemudian ia keluar lagi, malaikat tadi keluar lagi dan mempersilakan kepada laki-laki yang mati syahid. Keesokan harinya Thalhah menceritakan kepada orang-orang. Mereka pun heran. Mereka lalu memberitahukannya kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Maka beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, perkara yang mana yang membuat kalian heran? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, laki-laki yang pertama meninggal adalah yang paling bersemangat dalam berjihad dari yang lainnya, dari yang satunya. Lalu dia mati syahid. Tapi mengapa orang atau laki-laki yang meninggal belakangan yang justru masuk surga terlebih dahulu darinya? Rasulullah menjawab, ini yang kita perlu penting perhatikan. Jawaban dari Rasulullah, bukankah orang ini hidup setahun setelahnya? Mereka menjawab, bala, ya. Beliau bersabda, bukankah ia mendapati bulan Ramadan dan berpuasa? Ia juga telah mengerjakan sholat ini dan itu dengan beberapa sujud dalam setahun. Mereka menjawab, ya. Rasulullah SAW kembali bersabda, sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya dalam kebajikan, bagaikan antara langit dan bumi. Masya Allah. Oleh karena itu seseorang yang masih diberi umur mendapatkan bulan Ramadan, hendaknya dia tidak menyia-nyiakannya. Karena ini adalah kesempatan yang amat sangat berharga untuk panen pahala sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Memperoleh ampunan Allah, mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Semoga Allah mudahkan kita mengisi dengan amalan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Kemudian selain sebagai bulan ampunan, Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Saking mulianya bulan Ramadan ini diberkahi dengan turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril datang tiap malam sebulan penuh di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran. Al-Quran adalah agenda wajib yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ulama sepakat bahwa bulan Ramadan tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Sehingga setiap muslim yang memasuki bulan Ramadan harus punya agenda untuk Al-Quran. Baik itu membacanya, mentadaburinya, menghafalkan, dan tentunya menerapkan isinya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pada awal surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran juga akan datang sebagai syafaat di hari kiamat. Ini adalah keutamaan dari Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Masya Allah. Allah itu benar-benar maha pemurah. Kita membacanya saja, walau belum tahu artinya, itu sudah mendapat pahala. Satu huruf, satu kebaikan yang balasannya 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan, ulama sepakat bahwa di bulan Ramadan, pahala amalan dilipat gandakan. Bahkan, apalagi jika dibacanya bersamaan di malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka yang sudah berlipat tadi dicatat dilakukannya selama 83 tahun 4 bulan. Lebihnya 4 bulan. Masya Allah. Bahkan bagi penghafal Al-Quran yang lillahi ta'ala diberikan kemuliaan di surga. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah, dan tartilkanlah sebagaimana engkau menartilkannya di dunia, karena kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca. Masya Allah.
Akhirul kalam, kita masih diberi umur bertemu dengan Ramadan. Mari kita isi bulan Ramadan dengan ibadah yang terbaik. Menjadikan semua perbuatan kita sebagai ibadah, memperbagus ibadah wajib, memperbanyak ibadah yang sunnah, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, mengharapkan pahala dan ampunan Allah. Semoga mendapatkan derajat takwa dan derajat yang tinggi kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.